Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih kemurahan-Mu, kasih setia-Mu lebih dari hidup. Engkau masih izinkan, perkenankan kami hidup sampai saat ini. Bahkan Engkau asingkan kami dari kesibukan kami sejak dari pagi. Untuk kami duduk seperti Maria, dilawat, diisi dengan makanan roh jiwa kami, yaitu firman-Mu. Karena itu Bapa, tiba saatnya mari siapkan hati kami untuk kami boleh menerima apa yang Tuhan mau sampaikan. Walaupun seringkali kami sudah dengar, bahkan kami tahu, tapi biarlah kami selalu diingatkan kembali. Bukan hanya menjadi pembicara, pendengar, penghafal, pengingat, tetapi menjadi pelaku. Terima kasih Bapa, urapi dan pakai hamba sebagai alat di tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, salam semua. Salam. Baik, mari kita buka firman Tuhan yang saya ambil untuk kita dari kitab Kidung Agung. Kidung Agung pasal yang keempat. Kidung Agung pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita ambil sampai ayat 6 saja. Sampai ayat 7. Sampai ayat 7. Oke, kita baca berbalas-balasan. Saya duluan ya. Semua sudah dapat kok? Jangan cari di perjanjian baru. Tapi biasanya orang pede itu tahu. Mempelai laki-laki memuji mempelai perempuan. Ayat 1, lihatlah, cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau, bagaikan merpati matamu di balik telekungmu, rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari pegunungan Gilead. Ayat 2, bagaikan seutas pita kirmisi bibirmu dan elok mulutmu, bagaikan belahan buah delima pelipismu di balik telekungmu. Seperti dua anak rusa buah dadamu, seperti anak kembar kijang yang tengah makan rumput di tengah-tengah bunga bakung. Ayat 6. Engkau cantik sekali manisku, tak ada cacat celah padamu. Kita ambil sampai ayat 7 saja. Baik, salam. Salam. Saudara, hari ini kita melihat firman Tuhan yang saya ambil untuk kita dari kitab Kidung Agung. Ya, memang kitab ini ada orang-orang dari yang bukan Kristen, ketika membacanya justru mereka punya pikiran yang negatif. Ya. Tetapi sebagai orang percaya kita tidak melihat kitab ini seperti itu. Tapi kita melihat dari sisi kebenaran Allah. Ya. Bahwa ini adalah bagian dari firman Tuhan yang disampaikan dalam bentuk puisi, ya, dengan berbagai-bagai gambaran, perumpamaan dan seterusnya. Dan karena itu kita harus
mengerti, memahami betul-betul apa pesan kebenaran Tuhan dari firman ini. Saudara, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul bacaan kita hari ini adalah Mempelai Laki-laki Memuji Mempelai Perempuan. Yang menjadi pertanyaan, siapa mempelai laki-laki dan siapa mempelai perempuan? Tentu kita sama tahu bahwa mempelai laki-laki itu adalah Kristus. Ya, Kristus adalah mempelai laki-laki. Dan mempelai perempuan adalah gereja atau orang percaya. Dalam kitab Wahyu akan ada pesta perkawinan di sorga. Dan Kristus akan datang untuk meminang kita orang percaya sebagai mempelai dan melangsungkan pernikahan. Tentu pernikahan bukan secara harafiah, ya, tetapi secara rohani. Nanti kita bisa baca itu dalam tulisan-tulisan Paulus itu. Jadi, Kristus adalah mempelai laki-laki, saudara dan saya adalah mempelai perempuan. Dalam kitab Kidung Agung ini ada juga perikop di mana mempelai perempuan memuji mempelai laki-laki. Nanti saudara bisa baca di situ. Tapi hari ini kita fokus satu saja, yaitu mempelai laki-laki memuji mempelai perempuan. Artinya, ya, saudara, selalu saya katakan dan ayat firman Tuhan juga bilang, ya, kita puji Tuhan, tetapi kalau Tuhan tidak puji kita percuma. Ya, jadi kita memuji Tuhan, tapi kita harus berusaha supaya mendapat pujian dari Tuhan juga. Dan itu tidak salah, karena memang Alkitab bilang, bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, tapi orang yang dipuji Tuhan. Alkitab juga berkata bahwa pujian kepadanya bukan dari manusia, tetapi dari Allah. Artinya kalau Allah memuji Tuhan, memuji kita itu artinya Tuhan sangat setuju dengan hidup kita. Ya. Jadi Tuhan berkenan, Tuhan setuju. Seperti kotong orang tua juga kalau botong lihat botong anak-anak, botong setuju dengan dia punya sikap, tingkah laku dan prestasi dan sebagainya, pasti kotong juga ya senang kita puji dia kan. Jadi jangan sampai berlaku ada satu ayat yang bilang bangsa ini memuliakan aku dengan bibir tapi hati jauh. Jadi kita memuji Tuhan tapi kita tidak dapat pujian Tuhan. Melainkan celaan Tuhan. Nah itu yang tidak boleh. Nah hari ini kita akan melihat bagaimana mempelai laki-laki memuji mempelai perempuan. Bagaimana Tuhan bisa memuji kita. Ya, si mempelai laki-laki itu bisa memuji kita. Bukan mencela seperti ayat tadi, bangsa memuliakan aku dengan bibir tapi hatinya sebenarnya tidak ada di saya atau jauh. Kita akan melihat ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 kelebihan yang ada pada mempelai perempuan ini yang membuat mempelai laki-laki sangat-sangat memuji dia. Dan tentu ini yang Tuhan mau. Tuhan mau ada pada kita. Ya. Sehingga dia tidak kecewa kalau dia mengambil kita menjadi kekasihnya. Bahkan sampai menjadi pengantinnya. Yang pertama, ya, lihatlah cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau. Ya. Bagaikan merpati matamu di balik telekungmu. Mempelai laki-laki memuji mata dari mempelai perempuan. Memuji mata. Ya. Saya rasa kita juga dalam hal ya anak-anak muda ya, atau kotong orang tua yang pernah muda juga pasti kotong cari kekasih itu yang pasti dia punya ada satu kelebihan yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain lah begitu. Nah di sini dia melihat ada sesuatu di mata kekasihnya yang membuat dia sangat-sangat sampai dia bilang terlalu cantik engkau manisku, cantik.
Kecantikan itu yang pertama ada di mata. Nah, bagaimana supaya Tuhan memuji kita dengan mata kita? Karena mata kita. Alkitab berkata, mari kita lihat Matius 6 ayat 22-23 dalam. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. 23. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terangnya ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Mata adalah pelita tubuh. Nah, kalau itu maka Tuhan mau supaya kita memiliki mata yang membuat dia senang. Nah, bagaimana supaya Tuhan senang dengan melihat mata kita? Tapi ada juga mata yang Tuhan tidak senang. Mata yang Tuhan tidak senang itu seperti di Matius 7 ayat yang ke-3-4. Itu mata yang Tuhan tidak senang. Kekasih kita tidak suka lihat, itu ada pada kita. Matius 7 ayat yang ke-3 dan 4 kita lihat. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Ayat yang keempat. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di matamu. Ini mata yang paling kekasih kita tidak suka ada pada kita. Saya rasa kita juga seperti itu. Tuhan tidak mau kita memiliki mata yang selalu, ya orang Kupang bilang, suka loti orang pun sone bae. Tapi sone loti diri lah begitu. Orang pun salah, dia lihat semua. Dia tahu. Tapi dia pun salah, dia sonde lihat. Dia buta dan dia pun salah. Mata model begini ini tidak dapat pujian Tuhan. Tuhan tidak bilang cantik engkau. Tidak. Lalu mata bagaimana yang Tuhan suka? Mari kita lihat Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kekasih kita ingin supaya kita memiliki mata yang selalu melihat Tuhan punya baik. Bukan orang pun sone baik. Amin. Lihat Tuhan punya baik. Renungkan, kecap. Tuhan mau supaya kebaikan-kebaikan Tuhan itu senantiasa kita lihat. Jangan tutup mata, lihat Tuhan punya baik. Orang Israel itu selama perjalanan di padang gurun itu hanya tutup mata saja. Tidak pernah lihat Tuhan pun baik. Yang ada ialah Tuhan pun salah, Musa pun salah semua. Dom pun benar saja. Sonde ada air, you tanya, Tuhan ada kok sonde. Kalau tanya Tuhan ada kok sonde, kalau angkat muka, kau lihat tiang awan masih ada, tiang api masih ada, berarti Tuhan masih ada. Kok kenapa harus ukur Tuhan dengan ada air, sonde ada air? Tuhan sonde air, lu mati di itu padang gurun itu, kalau Tuhan sonde ada. Hidup ini seperti itu. Jangan kekurangan-kekurangan sedikit, masalah sedikit hanya mengeluh. Dan tidak pernah renungkan Tuhan punya baik. Kalau Tuhan sonde baik, lu sonde bangun tadi pagi. Masih bernapas ini saja itu Tuhan punya baik itu. Orang yang napas sesak di UGD sana itu ada pakai O2 sana, kalau cabut dia mati itu. Dia keluar dia harus bayar itu O2. Tapi kotong paru-paru masih bernapas sampai hari ini masih baik. Ini soalnya perlu bayar ini oksigen. Tuhan baik. Mata yang selalu melihat Tuhan punya baik. Jangan hanya melihat
Orang pun sonai baik dan melihat Tuhan punya. Ya, melihat masalah lalu mulai tuduh-tuduh Tuhan. Tidak boleh. Yang kedua, Tuhan mau supaya mata kita seperti Yohanes 4 ayat 35. Coba kita lihat Yohanes 4 ayat 35. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai, tapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Lihat Tuhan punya pekerjaan, Tuhan punya rencana. Ambil bagian di dalamnya, bukan tutup mata. Lalu berharap supaya orang lain yang kerja. Dan dia bos besa. Nanti minta dia jadi majelis, sana mau. Tapi kalau pelayanan mandek sedikit dia mulai. Dia orang pertama yang komentar. Tukang kritik. Ya. Tuhan mau kita memiliki mata yang melihat rencana Tuhan. Dalam hidup ini, dalam gereja Tuhan, dalam pelayanan. Jangan tutup mata, pangku tangan. Ya, saya ambil ini 2, saya cukup untuk kita ya. Jadi artinya, bagaimana supaya kita dapat pujian kekasih kita, ya, mendapat pujian kekasih kita memuji mata kita ya dari situ. Jangan sampai mendapat celah. Ya, ada banyak referensi ayat, tapi nanti kita boleh kembangkan masing-masing ya. Tapi intinya ada mata yang kekasih kita senang, tapi ada mata yang kekasih kita juga tidak senang. Yang kedua, mari kita lihat ayat selanjutnya kembali pada bacaan Kidung Agung. Rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari pegunungan Gilead. Rambut. Mari kita lihat 1 Korintus 11 ayat 15. 1 Korintus 11 ayat 15. Tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan. Mulai coba ayat 14, dari 14 saja. Dan 15, 14. Bukankah alam sendiri menyatakan padamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika dia berambut panjang? Ayat 15. Tetapi adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang, sebab rambut diberikan pada perempuan untuk menjadi penudung. Di sini mempelai laki-laki puji, mempelai perempuan berambut. Artinya bagaimana Kristus bisa memuji kita ketika dia melihat rambut. Tapi bukan rambut secara harafiah. Yang dimaksud dengan rambut sini, saudara, ada satu kata di situ adalah kehormatan. Adalah kehormatan. Di ayat 14 adalah kehinaan. Jadi ada kehinaan, ada kehormatan. Perempuan berambut panjang adalah sebuah kehormatan. Di sini mempelai laki-laki memuji rambut daripada mempelai perempuan. Bagaimana Kristus memuji kita? Artinya begini, saudara. Tuhan mau supaya kita hidup ini punya kehormatan. Yang saya maksudkan begini. Ketika engkau menjadi seorang pelayan Tuhan, pelayan yang terhormat, bukan terhina. Ketika engkau menjadi seorang istri yang terhormat, bukan terhina. Suami yang terhormat, kepala keluarga yang terhormat, pengatur dalam rumah tangga yang terhormat, anak yang terhormat, bukan terhina. Menjadi pribadi yang terhormat, punya integritas, punya wibawa, yang bisa dicontohi, bisa diteladani. Makanya saudara lihat syarat-syarat menjadi diaken, syarat-syarat menjadi penatua, penilik jemaat. Itu syarat-syarat yang harus penuhi supaya terhormat. Saudara bisa bayangkan kalau kita menjadi pribadi yang tidak terhormat, coba. Siapa yang malu?
menjadi pelayan Tuhan yang tidak terhormat atau terhina, Tuhan juga ikut malu. Ya, tentu kita tidak mau supaya sebagai anak atau orang tua, sebagai orang tua kita juga tidak ingin memiliki anak yang bikin malu, bikin malu kita. Tapi kita ingin memiliki anak yang membuat kita merasa dihormati lah begitu, terhormat, dihormati oleh mereka, tapi di mata orang juga kita orang-orang yang dihormati. Coba bayangkan kalau kita punya anak yang hanya pergi mabok, judi, bakalahi di sana, saudara tidak malu? Kita malu. Siapa pun anak ini? Oi Pak Sede pun anak. Aduh, saya malu betul-betul. Makanya saya pernah kasih kesaksian di sini, saya pun anak-anak waktu masih sekolah dulu saya sudah bilang. Saya dan mama sudah bilang, jangan sekali-kali sekolah panggil bapak dan mama pisah sekolah untuk urus masalah di sana atau bikin malu orang tua di sana. Kalau sekolah sampai panggil itu pergi mendapat penghargaan, pujian. Bukan bikin malu. Ya. Saudara coba bayangkan ya. Makanya ada satu ayat, saya masih cari tapi ada satu ayat dia bilang, ya, istri yang cakap atau bijaksana itu siapa yang memilikinya? Suaminya bangga begini. Ya. Di Amsal itu ya, di Amsal itu. Ya. Coba istri yang hanya bikin malu suami coba. Hah? Atau suami yang hanya bikin malu istri, atau orang tua yang hanya bikin malu anak. Anak yang bikin malu orang tua. Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan mau memiliki anak-anak yang membuat dia bangga, membuat dia senang. Demikian pun kekasih kita. Mempelai laki-laki kita ingin supaya memiliki kekasih yang membuat dia terhormat. Ya, tidak mencemarkan namanya. Ya. Jadi rambut di sini berbicara tentang kehormatan, wibawa, integritas yang dapat memberi contoh dan teladan. Sehingga Tuhan juga tidak malu. Ada satu ayat dalam Ibrani, Allah tidak malu disebut Allah mereka. Coba Anda bayangkan kalau orang bilang, siapa pembini itu? Siapa pun istri itu? Siapa pun anak itu? Jadilah pribadi yang membuat Tuhan bangga. Kekasih kita bangga. Yang ketiga, mari kita lihat ayat selanjutnya. Kembali pada Kidung Agung. Gigimu bagaikan kawanan domba yang baru saja dicukur, yang keluar dari tempat pembasuhan, yang beranak kembar semuanya, yang tak beranak tak ada. Gigi. Saudara, hanya ada dua yang soalnya ada gigi, yaitu bayi dan lansia, atau lansia yang memang sudah tua betul-betul, gigi semua suruh. Lalu sebenarnya guna gigi ini untuk apa? Mengunyah toh? Salah satunya mengunyah. Nah, di sini bicara gigi yang mendapat pujian dari kekasihnya. Ini saudara mengingatkan saya, mari kita lihat 1 Korintus 3 ayat 2 sampai 3. 1 Korintus 3 ayat 2 sampai 3. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Ayat 3. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati, perselisihan, dan seterusnya. Coba kita lihat juga Ibrani 5 ayat 12 sampai 14. Ibrani 5 ayat 12 sampai 14, ayat yang sama ya, bunyinya sama.
Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu diajar asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu dan bukan makanan keras. Ayat 13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih dan untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Artinya begini, saudara. Tuhan itu mau dan bangga dan senang, kekasih kita senang kalau kita menjadi pribadi-pribadi yang dewasa. Memiliki pencernaan yang dewasa, bukan pencernaan yang kekanak-kanakan. Yang hanya butuh susu saja, bubur saja. Karena soalnya ada gigi. Mau kunyah pakai apa? Sahabat terpaksa makan keras, bermasalah itu pencernaan. Ya. Gereja atau orang Kristen yang tidak dewasa secara rohani itu ketika firman Tuhan keras itu jadi masalah. Itu sudah jadi masalah itu. Mulai tersinggung, mulai marah, unjuk rasa, mulai tolak pendeta, usir pendeta, ya, tidak suka dengan hamba Tuhan, dia khotbah terlalu keras, soalnya pernah jaga perasaan. Tuhan mau itu kita dewasa, yang siap makan makanan yang keras. Selalu saya katakan tidak ada orang masuk minta bayi untuk menjadi pengantin. Tapi perempuan dewasa, gereja yang dewasa. Dan salah satu ciri gereja dewasa ialah gereja yang siap ditegur, menerima teguran yang keras ketika salah dan mau merubah diri dan tidak pernah tersinggung atau apapun ketika dikoreksi atau ditegur. Karena memang perlu dikoreksi. Firman Tuhan dia bilang bahwa manusia lahiriah kami semakin merosot, tapi manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Firman juga bilang setiap ranting yang berbuah dibersihkan, dikerat supaya lebih banyak berbuah. Dibersihkan, dikerat itu sakit. Ketika kita buat salah dan dikoreksi oleh firman Tuhan, ditegur oleh firman Tuhan itu, ya kalau yang dewasa ya dia bilang terima kasih Tuhan saya mau berubah. Tapi yang tidak dewasa, itu dia tidak bisa menerima itu sakit itu. Karena pencernaannya tidak terlatih. Banyak gereja-gereja yang umur usianya sudah mau ratus tahun tetapi kerohanian kekanak-kanak. Banyak gereja yang punya gedung kebaktian yang mewah, luks, tapi kualitas iman jemaat kekanak-kanakan. Mendingan ada jemaat-jemaat yang gerejanya sederhana, jemaatnya kecil tetapi dewasa sekali secara rohani. Ini yang Tuhan mau. Bicara gigi itu bicara kedewasaan dalam menerima makanan firman Allah. Kita lanjut ayat yang ketiga. Bagaikan seutas pita kirmisi bibirmu dan elok mulutmu. Bagaikan belahan buah delima pelipismu di balik telekungmu. Bibir, mulut. Alkitab bilang jaga lupu mulut. Jaga baik-baik lupu mulut. Karena dengan perkataanmu engkau dibenarkan, tapi dengan perkataanmu juga engkau disalahkan. Ya, mari kita lihat sajalah. Matius 12 ayat 36-37. Kita lihat mulut bibir yang tidak mendapat pujian daripada kekasih. Tapi aku berkata kepada setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. 37. Karena menurut ucapanmu engkau dibenarkan, tapi menurut ucapan pula engkau dihukum. Amsal 18 ayat 21 kita lihat. Amsal 18 ayat 21.
Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakan akan memakan buahnya. 13 ayat 3. 13 ayat 3. Amsal 13 ayat 3. Orang berdosa dikejar oleh malapetaka. Siapa menjaga mulutnya memelihara nyawa, tapi siapa lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Jaga mulut, saudara. Saya selalu bilang, Musa itu Tuhan cabut dia hak masuk tanah Kanaan karena Musa sudah jaga mulut. Ya. Lalu bibir mulut bagaimana yang bisa mendapat pujian Tuhan? Kita lihat Ibrani 13 ayat 15. Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Amin. Bibir yang memuliakan nama Tuhan, ucapan-ucapan yang memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Dan mulut yang bagaimana? Kita lihat Efesus. Ada banyak ayat tapi saya ambil Efesus saja cukup. Efesus 5 ayat 19 sampai 20. Ada juga di Kolose dan seterusnya tapi saya ambil satu. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, nyanyian rohani, bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kepada Allah Bapa kita dan seterusnya. Itu bibir mulut yang kekasih kita senang lihat. Jangan sampai dia lihat kau tepung bibir saya dia seputar muka. Ya. Puji Tuhan, tapi kalau Tuhan tidak puji percuma. Kita lanjut ayat yang keempat. Lehermu seperti menara Daud, dibangun untuk menyimpan senjata. 1000 perisai tergantung padanya, dan gada para pahlawan semuanya. Leher dari kekasih perempuan ini ternyata mendapat pujian dari kekasih laki-laki. Saudara, leher itu apa? Mana rohaninya yang membuat Tuhan puji? Leher itu penghubung antara kepala dan badan, tubuh. Ya, jadi penghubung antara kepala dan tubuh itu leher. Lalu siapa kepala, siapa tubuh? Kristus adalah kepala dan gereja adalah tubuhnya. Jadi penghubung antara Kristus dan gereja itu, kalau tubuh leher, kalau tubuh Kristus dan gereja adalah doa. Karena doa itu jembatan yang menghubungkan kita dengan kekasih kita yaitu Kristus. Amin. Itu bicara doa. Makanya orang bilang kalau sudah doa itu seputus itu. Ya, bicara doa. Di menara ini tergantung senjata-senjata. Di dalam doa itulah kita berperang. Kita menyerang kuasa kegelapan melalui doa. Dan kita terhubung dengan Tuhan kekasih jiwa kita. Amin. Kita berperang dalam doa. Dan Tuhan senang sekali kalau kita selalu menjalin hubungan dengan Dia. Doa dengan Dia, komunikasi. Bersatu dengan Dia. Ya. Makanya ada istilah bilang doa itu napas. Artinya kalau orang masih berdoa masih ada napas. Kalau orang sudah berdoa berarti sudah ada napas. Nah, kalau sudah ada napas berarti itu mayat, mati sudah. Ada lagu dia bilang dia hanya sejauh doa. Doa adalah jembatan untuk bersatu dengan Tuhan. Dan di dalam doa itu juga kita berperang di alam roh.
Ya, untuk menghancurkan kuasa-kuasa kegelapan. Tuhan senang kalau kita memiliki hubungan yang dengan Dia yang tak pernah putus-putus. Kemarin kami kubur ada satu anak timur yang tinggal yang saya punya bapak mantu, itu punya bapak mama. Mereka ambilin anak dari kecil, dari umur 12 tahun, naik oto dari kampung datang turun di terminal Kupang sana tahun berapa, tahun yang sana enak punya. Akhirnya menangis di terminal, nah bapak tua mama tua ini kan rumah di terminal Kupang situ. Lalu pilih ame sandia kasih tinggal di rumah dan tinggal di situ ke sekolah sampai SMP, tamat SMP san Maulai. Dan bantu-bantu di rumah sampai umur 55 kubur kemarin 55 tahun. Tapi hidup hanya minum mabok sampai stroke. Angka bawa ke rumah sakit 1 minggu, guys, keluar 1 minggu mati kemarin. Mati di kubur. Saya ke rumah, saya tanya, laki-laki pergi gereja ke sana? Ay, bapak, dia sana pernah injak gereja. Lalu saya pun kunyadu sambung bilang, oh, dia supi bakal tumbuh Tuhan, dosa baru urusan di sana. 55 tahun tidak ada guna. Coba saudara bayangkan, 55 tahun tidak ada guna. Artinya tidak ada hubungan relasi dengan Tuhan. Hidup yang tidak ada hubungan relasi dengan Tuhan itu hidup yang tidak ada arti sama sekali. Lebih baik balasan tahun, tetapi hubungan dengan Tuhan tidak pernah putus. Daripada puluhan tahun tapi sia-sia. Makanya minta umur panjang itu pikir-pikir. Bukan tiap hari doa terus minta umur panjang terus. Tuhan senang memiliki kekasih yang selalu menjalin hubungan. Ini ketong dan Bapak Bayu, Mama ini ada orang ini, zaman-zaman saya tidak tahu Mama Nuri, tapi zaman-zaman ketong dulu ini kalau hubungan kekasih itu surat menyurat Bapak ya. Surat menyurat. Tapi bicara jujur sajalah, karena memang zaman ketong zamannya seperti itu. Mama Elmanafe Ini saya dengan Mama Elmanafe ini ketong dulu SD satu kelas ini. Tapi saya 1 tahun saja di Dengka, 1 kelas dengan Mama. Situ saya pindah. Jadi saya SD itu 3. Kelas 1 sampai kelas 4 di Baa, kelas 5 di Dengka, kelas 6 di Ndao, tamat dari Ndao. Nah, zaman-zaman dulu kalau pacaran itu kan tulis surat. Kirim. Pakai itu perangko. Sekarang perangko sana ada ya. Masih ada kok? Kirim pakai perangko. Itu kalau pos datang itu pasti ini pasti surat dari dia nih. Ketong jujur sajalah. Enak terus, pokoknya mau baca terus. Anak-anak zaman sekarang komunikasi kan lewat WA toh? WA, Instagram dan sebagainya. Komunikasi enak sekali dengan HP. Zaman adik-adik ini memang zamannya. Ya, kata orang tua justru bisa iri karena memang botol lahir pada masa yang sudah Tuhan tetapkan. Adik-adik lahir di masa yang memang Tuhan tetapkan. Jadi kotong orang tua justru boleh iri di anak-anak sekarang. Anak-anak sekarang justru boleh orang tua siapa suruh lahir di zaman batu, tidak boleh. Karena setiap orang ada masanya. Tapi intinya ialah bahwa ketika kita pacaran itu ingin sekali punya komunikasi terus, mau surat, mau lewat HP dan seterusnya, tapi ingin. Ya, nanti kalau 1-2 hari sudah pernah ada kabar, mulai sudah tanya. Kalau lupa buang beta dan seterusnya sudah. Mulai cemburu dan mulai curiga yang tidak tiada karena putus komunikasi lah begitu. Nah, dengan Tuhan juga seperti itu. Tuhan ingin supaya kotong komunikasi terus dengan Dia. Ya, Alkitab ini kan surat cinta dari kekasih kita kan. Ya, ketika kita ingin membaca isi hati kekasih kita, kita baca Alkitab. Ya, ketika kekasih kita ingin tahu isi hati kita, kita komunikasi lewat doa. Begitu. Jadi kita lagi pacaran. Nanti sampai waktunya kekasih kita datang meminang kita pada waktu kedatangan kedua kali, dia datang meminang kita dan bawa kita untuk pesta pernikahan di surga Wahyu 19 itu. Ya.
Jadi mari, sekali lagi Tuhan ingin memiliki kekasih yang selalu punya hubungan yang tak pernah renggang atau putus dengan dia. Dan dia senang sekali. Kita lanjut ayat yang kelima. Seperti dua anak rusa buah dadamu, seperti anak kembar kijang yang tengah makan rumput di tengah-tengah bunga bakung. Saudara, bicara buah dada ini sebenarnya ada dua. Tentang kedewasaan, ya, tetapi saya sudah ambil di gigi tadi bicara kedewasaan rohani, ya. Karena kalau kita lihat di Kidung Agung pasal yang Kidung Agung pasal yang ke-8, mari kita lihat di situ, sejenak kita lihat saja ayat yang ke-8 dan seterusnya. Kami mempunyai seorang adik perempuan yang belum mempunyai buah dada. Apakah yang akan kami perbuat dengan adik perempuan kami pada hari ia dipinang? Bila ia tembok, akan kami dirikan atap perak di atasnya. Bila ia pintu, akan kami palangi dia dengan palang kayu aras. Ya, aku adalah suatu tembok dan buah dadaku bagaikan menara dan seterusnya. Saudara, ini pertumbuhan yang tidak normal. Karena sudah waktunya ketika dia harus dipinang menjadi pengantin mempelai, tapi ternyata ada satu pertumbuhan yang tidak normal di situ. Saudara, saya sudah katakan tadi bahwa ketika Kristus datang meminang gereja, dia tidak cari yang bercacat celah. Makanya dalam surat Efesus, surat Kolose, di situ selalu dia bicara tentang kamu kedapatan tak bercacat celah atau keruh atau noda atau apapun. Tidak layak jadi mempelai Kristus. Hanya gereja yang cemerlang, yang sempurna. Jadi bicara buah dada sebenarnya bicara kedewasaan. Tapi saya sudah ambil tadi di gigi. Maka saya mau melihat ini dari sudut pandang. Saudara, anak-anak bayi itu selalu bergantung pada air susu ibu. Dari air susu ibu itulah dia hidup. Artinya dia punya hidup itu sumbernya ada di situ. Jadi ketika seorang ibu menyusui bayinya, berarti dia menyalurkan kehidupan kepada bayi. Hidup ini Tuhan mau supaya kita menjadi saluran berkat, saluran kehidupan, bukan kematian. Ya. Kita hadir di tengah dunia ini supaya melalui kita orang lain hidup, orang lain diselamatkan. Bukan kita hadir dan membuat orang mati atau binasa terpisah dengan Tuhan. Ya. Atau Paulus bilang duri. Biarlah melalui kehidupan kita orang lain memiliki keselamatan. Kita menjadi saluran perpanjangan tangan Tuhan menjangkau jiwa-jiwa supaya orang lain diselamatkan. Tuhan suka itu. Saya selalu katakan bahwa kita diselamatkan bukan supaya kita selamat sendiri. Tapi kita diselamatkan supaya melalui kita orang lain diselamatkan. Menjadi saluran kehidupan. Bukan kematian. Ayat yang ke-6, sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, aku ingin pergi ke Gunung Mur dan ke Bukit Kemenyan. Coba kita lihat juga di pasal 2 ayat 17. Pasal 2 ayat 17, Kidung Agung, pasal 2. Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku. Berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung, tanaman rempah-rempah. Kembalilah kekasihku.
Saudara, angin senja berhembus itu bayang-bayang menghilang, itu bicara ajal. Angin senja berhembus, bayang-bayang menghilang. Saudara ingat ketika Nuh melepas merpati, Alkitab bilang menjelang senja kembalilah merpati itu kepada pengutusnya atau Nuh. Hidup ini kita akan menuju satu titik yang namanya senja. Malam itu tiba. Kita akan tidur panjang di atas tempat tidur. Seperti tidur sekarang, ini malam kau tidur. Tapi ketika kematian itu datang juga kita akan tidur panjang. Menanti dibangunkan waktu Yesus datang kembali. Nah, sebelum angin senja berhembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku. Artinya Tuhan butuh sebuah pertobatan. Tapi dalam konteks ini Tuhan mau supaya sebelum ajal menjemput, sebelum semuanya terlambat, mari kita pakai kesempatan yang ada membuat kekasih kita bangga, kekasih kita suka, kekasih kita senang. Jangan sampai seperti ada kalimat yang Tuhan bilang, saya menyesal, saya kecewa, saya jemu. Ya. Supaya pada waktu dia datang kembali meminang kita, kedatangannya yang kedua di atas awan, kita layak terangkat karena kita didapati sempurna sesuai dengan harapannya, standarnya. Mata kita, rambut kita, gigi, mulut, leher, dan seterusnya sesuai dengan harapannya dia. Ya, saudara, Bapa di sorga itu ingin memiliki kekasih bagi dia punya anak itu yang sempurna. Kenapa? Karena dia sudah korbankan dia punya anak. Karena itu dia ingin juga memiliki kekasih yang sempurna juga. Tentu kita tidak bisa sempurna seperti Tuhan. Tapi Alkitab juga bilang, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di sorga sempurna. Dalam arti bahwa kehidupan kita Tuhan setuju atau Tuhan suka. Ya, kalaupun kita punya kelemahan, kita butuh Roh Kudus. Ya, jadi Roh Kudus itu ibarat seperti di salon. Ya, orang yang pekerja salon itu apa namanya saya tidak tahu. Tapi biasanya sebelum orang duduk di pengantin itu kan pergi di salon, lalu salon mulai farmak, dia pun mata, dia pun hidung, dia pun bibir, dia pun pipi, rambut, semua supaya dia layak duduk di pengantin. Nah, Roh Kudus memoles kita seperti itu. Memoles kita. Kita punya tutur kata, sikap, tingkah laku, dan sebagainya tadi. Itu Roh Kudus poles kita. Ya, yang tidak baik dia bersihkan, dia kerat. Dibaharui dari hari ke hari sampai menjadi seperti harapan kekasih kita. Lalu sampai waktunya selesai, Roh Kudus diangkat. Lalu kekasih kita datang jemput kita, tapi sudah memenuhi standar. Di dalam Wahyu itu pakaian putih, lenan halus putih, artinya kekudusan, kesucian. Secara utuh, secara menyeluruh, tubuh, roh, dan jiwa kita dalam kekudusan, kesucian. Dan layak duduk menjadi mempelai Kristus. Karena itu saudara, saya tidak perpanjang firman Tuhan lagi, tapi biarlah melalui kitab Kidung Agung ini, mari kita benahi hal-hal yang masih Tuhan dapati yang belum memenuhi standar Tuhan dari hidup kita. Dan minta Roh Kudus supaya merubahnya sesuai dengan standar Tuhan. Dengan demikian kita bisa mendapat pujian Tuhan. Sebab tanpa pujian Tuhan kita tidak akan bisa layak untuk duduk bersama Dia. Tuhan berkati kita dari firman-Nya. Amin.